Apa yang menyebabkan elektabilitas Ganjar Mahfud turun banyak? Sudah 2 kali berturut-turut, kanal YouTube Keluarga Tobondo Nayuan membuat survei kecil-kecilan. Dalam survei itu, kami ingin mengetahui perkembangan berupa sikap penonton di kanal YouTube ini untuk capres-cawapres yang dijagokan atau dipilih pada pemilu tahun 2024. Hasilnya, elektabilitas Ganjar Pranowo dan Mahfud sebagai capres dan cawapres menurun di angka 6% dan Anies Baswedan di posisi angka 21%. Sementara itu, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menguat di angka 74%. Saya berpikir, penyebab jatuhnya elektabilitas Ganjar Pranowo dan Mahfud lebih dikarenakan bagian kesimpulan dari warga terkait video ini yang pernah viral di beberapa media sosial. Hari ini kita akan membahas mengenai turunnya rating dari Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud. Saya sampai saat ini berpikir apa yang menjadi penyebab utama hingga rating mereka turun. Di kanal YouTube ini angka dari Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD itu sudah 6%. Nah, jadi kita akan membahas ini di sini. Let's go. Dalam konten ini, saya menyertakan video berupa dokumentasi CNN. Mengenai video ini, banyak orang beranggapan ini merupakan penyebab dari hengkangnya Gibran di Prabowo, kemudian menyusul perubahan sikap politik seperti Kaesang di Partai PSI, dan banyak hal menarik lainnya. Berbeda dengan pemikiran saya, mengenai video ini, sangat berkaitan dengan beberapa hal. Ya, kita tahu kalau Joko Widodo itu merupakan salah satu figur yang cukup fenomenal karena dia sempat membuat banyak simpati publik itu mengalir ke dia, terutama ketika dia mulai memperkenalkan politik berbasis belusukan. Nah, ini yang menjadi awal karir dari Joko Widodo. Kemudian dia melangkah pada satu konstelasi perpolitikan nasional dalam kapasitas beliau sebagai Presiden Indonesia. Secara sosiologis, seseorang yang sudah menjadi bagian dari masyarakat dengan tingkat kepekaan dan emosional yang tinggi, semua itu berkontribusi pada pembentukan karakter ketokohannya. Ini akan mempengaruhi pandangan Dan tipe kepemimpinan di dalam persepsi masyarakat. Masyarakat dengan sendirinya akan melakukan perbandingan, misalnya pengawalan dari Presiden sebelum Joko Widodo dan pengawalan ketika Joko Widodo menjadi Presiden. Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia membangun dengan baik kedekatannya dengan masyarakat Indonesia. Penobatan sebagai wali kota terbaik dunia ini berdasarkan hasil polling yang dilakukan lembaga nirlaba The City Mayors Foundation yang bermarkas di Inggris. Sebagai wali kota Solo, Jokowi sebenarnya tidak sendirian dalam daftar kandidat calon dari Indonesia yang masuk daftar penilaian The City Mayors Foundation. Ketika masih dalam daftar nominasi 70 besar, ada wali kota Surabaya Tri Risma hari ini dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo. Namun dalam proses seleksi lanjutan, nama Jokowi tetap bertahan hingga akhir seleksi. Jika seseorang sudah dekat dengan hati masyarakat, maka kita bisa bayangkan seperti apa pengaruh-pengaruhnya.